Tema yang kita angkat pada malam hari ini saya kira menjadi penting juga ya, karena banyak sekali menjadi seperti opini publik kira-kira seperti itu, bahwa Islam itu adalah antikristus begitu. Dan ini juga request dari beberapa para subscriber untuk kemudian mengangkat tema ini. Nah, teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya tidak sendiri, maka saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Habonaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, terutama penggemarnya Bang Jim. Saya mau izin pamit untuk sahabat-sahabat teman dulu, Kak Bang. Oh, silakan Bang Habonaran, silakan. Yang pertama kepada Mbak Ita Ritiawati, lalu kemudian Mbak Linda, Mbak Utidika, anak ayah, lalu kemudian Hamdan, M. Sapi, alhamdulillah. Lalu kemudian hanya satu, alhamdulillah. Ini teman-teman yang sering mengunjungi saya juga, sering komentar juga, alhamdulillah. Dan kemudian sering kasih semacam rekomendasi yang sangat bagus lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semua teman-teman yang ada di live chat. Terima kasih, Bang. Ya, langsung Bang Habonaran. Jadi pertama begini, siapakah antikristus? Islam atau justru Kristen kan itu? Nah, ada satu hal ya yang perlu kita pahami, dan terutama saya sebagai Muslim itu harus paham bahwa makna dari Kristen itu adalah pengikut ajaran Yesus. Itu betul, saya setuju. Gitu. Kita tidak menutup mata atas arti dari Kristen itu. Tapi boleh juga kita bertanya gitu. Oke lah bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus, tapi apakah Kristen itu mengikuti ajaran Yesus atau tidak, kan gitu. Jadi itu yang pertama dari sisi penamaan, bahwa antikristus itu mestinya kata mereka bukan Kristen, tapi yang dari non-Kristen yaitu Islam. Itu arah tembakan dari kalimat itu. Nah lalu kemudian kita masuk ke Bible, bahwa antikristus itu sebenarnya berasal dari antara pengikutnya Yesus di 1 Yohanes 2:19. Jadi sebenarnya kita Muslim ini udah keluar dari kategori antikristus itu. Ada di 1 Yohanes 2:19. Terus kemudian yang berikutnya, antikristus itu disebut sebagai orang yang menyangkal Bapa dan menyangkal Anak, ada di 1 Yohanes 2:2. Jadi ini adalah ciri dari antikristus. Nah pertanyaannya adalah sangkalnya gimana, cara menyangkalnya gimana? Mari kita lihat bahwa Yesus tuh pernah menyebut bahwa pengutusku adalah satu-satunya God, Allah yang benar, di Yohanes 17:3, Godku dan Godmu, Yohanes 20:17, Tuhan yang Esa, Markus 12:29, Tuhan atau Lord langit dan bumi, Matius 11:25. Ini adalah perkataan yang sangat tegas dan sangat jelas, yang seharusnya jadi penerang, jadi lilin bagi dalil-dalil yang kabur gitu. Oleh karena itu, mari kita lihat siapa sih yang menyangkal perkataan ini, siapa sih yang menyangkal Bapa dan menyangkal Anak itu. Maksud dari menyangkal adalah bahwa Bapa bukan lagi satu-satunya God yang benar, dan Anak bukan lagi utusan, tapi jadi berubah. Ya, Anak itu jadi oknum God yang kedua, itu Trinitas, atau Anak dijadikan sebagai satu-satunya God, yaitu Bapa sama dengan Yesus sama dengan Roh Kudus. Ini pandangan dari Oneness gitu. Nah, lalu kemudian kita perlu berpikir agak dalam sedikit gitu ya. Apa sih maksud dari teman-teman Kristen ini mengarang berbagai variasi Trinitas itu? Apakah mereka sedang berupaya menyingkirkan Tuhannya Yesus, God-nya Yesus, atau sedang berupaya menyekutukan God-nya Yesus gitu? Mohon dicatat bahwa Yesus pernah berkata bahwa pengutusku adalah satu-satunya God Allah yang benar, Godku dan Godmu, Tuhan yang Esa, Tuhan langit dan bumi. Ini kan yang berusaha untuk dilupakan gitu oleh teman-teman Kristen. Nah lalu kemudian mohon perhatian gitu. Kalau Yesus itu jadi Tuhan, jadi God, berarti itu harus politeis, karena saat di sorga Yesus bersebelahan dengan God-nya Yesus. Dia bersebelahan gitu, tidak jadi satu gitu. Oleh karena itu maksudnya dari ayat ini adalah bahwa Yesus itu termasuk orang yang didekatkan kepada yang Maha Kuasa itu. Didekatkan pada Dia yang Maha Esa itu. Esa artinya bukan sama-sama, bukan kesatuan. Esa artinya adalah satu-satunya, one, alone, only,
satu unik karena tiada yang sama, tiada yang serupa, dan tiada tara gitu. Ini yang harus kita pahami, bahwa dari sini ada gambaran sudah cukup jelas bahwa Islam itu bukan termasuk dalam kategori antikristus. Yang kedua, teman-teman Kristen tuh sering bilang begini, kalian Muslim itu adalah antikristus karena kalian menolak menggantikan Yesus. Kalian adalah antikristus karena Muslim itu menolak menuhankan Yesus. Nah, kalau itu yang jadi dalil, maka kemudian bukan hanya Muslim yang antikristus, bahkan Yesus dan God-nya Yesus juga adalah antikristus. Mengapa? Karena menurut Bible, Yesus adalah hamba, kisah 3:13, Abdul, kisah 3:13, dari satu-satunya God yang benar. God-nya Yesus, Tuhan langit dan bumi. Jadi ini udah mentah, Bang. Jadi bahwa kalau mereka menuduh Islam itu sebagai antikristus karena menolak menuhankan Yesus, maka Yesus dan God-nya Yesus juga harus jadi antikristus. Lalu kemudian yang berikutnya, teman-teman Kristen sering mengatakan bahwa Muslim itu antikristus karena Muslim itu menolak penyalipan. Nah, jika ini yang menjadi dasar penuduhan kepada Muslim bahwa Muslim itu antikristus karena menolak penyalipan, maka justru Yesus adalah antikristus gitu. Kenapa? Karena Yesus pasti menolak menista God-nya Yesus. Mohon izin kepada teman-teman Kristen ini, mohon diperhatikan baik-baik ya, bahwa mengimani penyalipan itu adalah penistaan pada Tuhannya Yesus. Yang pertama, God-nya Yesus itu jadi sama seperti iblis yang ingin membunuh Yesus. Yohanes 8:40-44. Dan ayat ini seringkali dituduhkan kepada Islam bahwa Bapa segala penipu itu adalah katanya God-nya Yesus gitu loh. Dan ini kan bermasalah. Terus kemudian penyalipan juga penistaan pada God-nya Yesus karena mengatakan bahwa God-nya Yesus itu menjadi bodoh di 1 Korintus 1:18-25. Penyalipan adalah kebodohan dari God-nya Yesus. Terus yang ketiga, God-nya Yesus itu juga jadi ikutan melancarkan penipuan demi membunuh Yesus di Matius 26:4. Kalau di Quran surah ketiga ayat 54, Allah itu membalas tipuan orang jahat. Karena memang apa? Karena memang penipu itu tidak pernah jadi satu dengan Dia yang Maha Kuasa, tidak pernah. Penipuan itu harus ditolak. Oleh karena itu di Quran Allah itu menghukum mereka, para penipu, dengan cara membalas tipuan mereka. Sementara kalau di Matius 26:4, penipuan orang-orang jahat itu menjadi dibenarkan atau bahkan didorong oleh God-nya Yesus. Terus kemudian God-nya Yesus itu menjadi bersalah akibat membiarkan dosa terjadi sehingga harus membunuh Yesus sebagai jalan damai dari God-nya Yesus di Roma 3:25. Terus kemudian God-nya Yesus itu menjadi tidak mampu buat hukum sehingga harus membunuh Yesus sebagai tebusan kutuk hukum Taurat yang hanya menjadi kutuk gitu. Sehingga kesimpulannya dari slide ini adalah jika Muslim itu dituduh antikristus karena menolak menuhankan Yesus, maka Yesus dan God-nya Yesus adalah antikristus. Jika Muslim itu dituduh antikristus karena menolak penyalipan, maka Yesus adalah antikristus. Karena Yesus pasti tidak mau menista God-nya Yesus. Lalu kemudian yang berikutnya, jika Islam itu antikristus, lalu mengapa justru Islam yang setia pada hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus? Kita perhatikan hukum yang terutama ada 3 komponennya. Ini adalah kunci keselamatan, hukum tertinggi, tidak ada hukum lain selain ini. Inilah hukum tertinggi, ada 3 komponennya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia, itu 3. Tapi bagi Kristen, hukum yang terutama ini menjadi dominan pada nomor 3, hukum kasih mereka bilang. Sementara Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, itu menjadi trinitas. Lalu kemudian kasihilah Tuhanmu, itu mereka bilang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sudah ditutup dengan penyalipan. Artinya apa? Penyalipan menjadi hukum tertinggi di atas hukum hukum yang terutama. Lalu bagaimana dengan Muslim? Muslim menerima keesaan Allah tanpa syarat, tidak ada macam-macamnya. Satu unik, tiada tara, tiada serupa, tiada sama.
Lalu kemudian Muslim mengasihi Allah dengan berusaha mengikuti semua aturannya. Bahkan untuk sholat, rukun sholat pun harus benar. Mengikuti aturan, sukarela mengikuti semua aturan. Terus kemudian yang ketiga, kasih sesama manusia. Muslim berusaha beramal saleh dan kasih sesama sebagai jalan keselamatan. Muslim tidak diajari untuk mengimani penyaliban. Lalu kemudian bagaimana dengan Kristen? Kristen itu mengarang Trinitas dalam berbagai variasi. Artinya apa? Mereka itu berusaha menurunkan, mendegradasi God, satu-satunya God, yaitu God-nya Yesus, dan kemudian menaikkan Yesus gitu, menjadi sekutu atau menyingkirkan God-nya Yesus. Kemudian khusus untuk hukum Taurat, mereka bilang tiada yang dibenarkan karena Taurat, Roma 3:20, Taurat malah hanya bangkitin dosa, Roma 7:8-9, maka 1 dari 3 God harus dibunuh sebagai tebusan kutuk hukum Taurat dan Taurat jadi batal, Efesus 2:15. Terus kemudian Kristen tuh bilang bahwa kami agama kasih. Pertanyaan, apakah jika Kristen percaya mengasihi sesama dapat menyelamatkan mereka? Kalau mereka percaya bahwa mengasihi sesama dapat menyelamatkan, maka sia-sia Yesus dibunuh. Itu loh, Bang. Terus terakhir, ini sangat penting kepada seluruh teman-teman Kristen. Apa sih dibalik dari karangan Trinitas itu? Apakah Trinitas atau Oneness itu sedang berusaha cari cara paling logis untuk menyingkirkan Allah Tuhannya Yesus? Coba kita lihat pendeta A. Pendeta Pak HTD bilang Bapak sudah tidak ada. Kita kiasan. Dan pendeta HTD bilang Bapak itu adalah iblis. Tersingkir sama sekali dan kemudian terhina. Pendeta B menyebut Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus. Ini Yohanes. Pendeta E bilang, ini Paul Zeng, Bapa adalah El, Yesus adalah Elohim, rumit, ya. Tapi itulah yang kata beliau. Lalu kemudian pendeta C menyebut Bapa hanya ada di PL, di PB sudah tidak ada. Lalu kemudian Bapa bukan Yesus, tapi keilahinya Esa. Ini Trinitas yang umum ya di Indonesia. Sehingga kemudian kesimpulannya adalah bahwa yang namanya antikristus justru bukan Islam, justru Kristen. Kata Kristen yang berarti pengikut Yesus tidak otomatis membuat Kristen itu menjadi bukan antikristus. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Antikristus itu nggak ada di Al-Quran.